السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, yang saya hormati para alim ulama, para tokoh masyarakat, aparatur pemerintah, baik ketua RW, ketua RT, dan yang saya hormati ada Ustaz Jamil, ada Ustaz Sukara, dan ada Ustaz Abdul Hamid, dan banyak lagi ustaz-ustaz yang lainnya. Mudah-mudahan kita semua menjadi ustaz, amin. Tidak jadi ustaz di kampung, jadi ustaz di rumah dengan orang rumah kita, betul? Tidak harus berdakwah berkeliling, di rumah juga bisa jadi ustaz, berdakwah dengan orang rumah, betul? Jadi mudah jadi ustaz, menyampaikan dengan anak, menyampaikan dengan orang rumah, itu juga bisa disebut dengan ustaz dulu. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita hadir di tempat ini, di kediamannya Bapak Haji Husni dan Bapak Reza, dalam rangka takziah atas meninggal istrinya Bapak Reza yang bernama Santi Nopasari binti Samsudin. Bukan Samsudin ini, bukan. Nah, bukan Bapak Samsudin ini, bukan. Jadi ini adalah suatu peringatan bagi kita bahwa kita semua pasti akan mati. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap yang bernyawa, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti akan merasakan mati, betul? Tidak Bapak Didi pasti Pak Samsudin Ustaz Jamil Ustaz Sukara Pak Abdul Hamid Ustaz Jake Ustaz Namo. Maka apabila kita sadar bahwa kita manusia ini pasti akan mati, maka apa yang kita bawa? Saudara kita Santi Nopisari umurnya cuma baru 40, namun apa sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan suami dan anaknya yang ditinggalkan diberikan oleh Allah kesabaran, amin. Dan mudah-mudahan kuburnya diterangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diampuni segala dosa-dosanya, dilapangkan kuburnya dijadikan taman-taman surganya Allah, dan dijauhkan dari apa? Dari siksa neraka dan siksa kubur, amin ya rabbal alamin. Ini harapan kita. Maka saudara kita Bapak Reza hendaklah bersabar.
Bersabar atau tidak bersabar pasti akan terjadi. Apabila kita bersabar berarti kita mendapatkan pahala. Tetapi kalau kita tidak bersabar, apa yang akan terjadi? Hilang pahala kita mendapatkannya. Karena sudah janji Allah, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. Kata Allah, dan sungguh akan kamu uji dengan sedikit ketakutan, kekurangan harta jiwa dan buah-buahan. Wabashir sabirin, dan berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa mereka orang-orang yang sabar? Qalu, mereka mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah. Maka kita sadar kita ini adalah milik Allah. Apa yang kita miliki? Hartakah yang kita miliki? Orang rumahkah yang kita miliki? Istrikah yang kita miliki? Anak-anak kita? Semua itu adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka kita harus sadar dan bersabar. Yang terjadi seperti itulah. Memang apabila kita mengalami ujian, memang kita memerlukan ketabahan, memerlukan kesabaran untuk menghadapi semua itu. Inilah hidup. Inilah kenyataan hidup yang harus kita hadapi, senang atau tidak senang, maka itulah yang akan terjadi. Makanya kalau kita sudah tahu, ini sebagai peringatan bagi kita semua. Ini sebagai nasihat, sebagai pelajaran bahawa kita akan mati. Apa yang kita persiapkan? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah setiap diri kalian itu mempersiapkan untuk hari esok kalian. Kita hendaklah mempunyai bekal, mempersiapkan diri kita bahawa kita pasti akan masuk kubur. Masuk kubur akan jadi santapan cacing-cacing tanah. Persiapkan diri kita. Makanya kita beramal, melaksanakan apa perintah Allah. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un. Dan minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan solat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sesungguhnya yang demikian itu amat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un, yaitu orang-orang yang mereka yakin akan berjumpa dengan Allah. Mereka yakin berjumpa kelak dengan Allah. Ini mereka beramal soleh. Makanya faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan.
Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah, hendaklah dia beramal soleh. Wa may yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan janganlah menyekutukan Allah. Jangan menyekutukan Allah dalam ibadah kita. Jangan membuat andada wa antum ta'lamun, membuat tandingan-tandingan Allah kalau kita ingin berjumpa dengan Allah. Maka kita hidup ini harus yakin bahwa kita akan masuk ke alam barzah. Alam barzah itu berarti alam kubur. Kita pertama di alam arwah, kemudian kita pindah ke alam rahim, kemudian kita berada di alam dunia. Sekarang kita ini sekarang berada di alam dunia. Lalu kita akan pindah lagi ke alam barzah. Setelah alam barzah kita akan ke alam akhirat. 5 alam yang kita alami. Bainahuma barzakhun la yabghiyan. Barzah itu artinya dinding pembatas. 2 lautan itu ada dinding pembatas antara sungai Musi dengan laut. Kalau tidak ada batas berarti sungai Musi akan asin. Karena batasnya tidak kelihatan oleh mata indera kita, hanya Allah yang mengetahui batas tersebut, maka kita manusia biasa tidak dapat melihat batas tersebut. Begitupun yang namanya alam barzah itu adalah dinding, batas, itu barzah, dinding. Mereka dapat melihat kita, namun kita tidak dapat melihat mereka. Orang yang sudah meninggal itu dapat melihat kita, namun kita tidak dapat melihat mereka. Apa buktinya Pak Ustaz? Buktinya waktu Isra Mi'raj Nabi bertemu dengan Nabi Ibrahim, dengan Nabi Musa, dengan Nabi Adam. Berarti hidup, berjumpa dengan roh-roh para nabi-nabi terdahulu, Nabi kita sewaktu Isra Mi'raj. Itu bukti. Jadi mereka dapat melihat kita dan kita tidak dapat melihat, kecuali memang orang-orang tertentu yang mereka dalam ilmu tasawuf disebut dengan kasab. Mereka dapat melihat, artinya mereka sudah kasab, terlihat alam gaib tersebut. Namun tidak sembarang orang yang dapat melihat tersebut, hanya orang-orang tertentu kalau dalam kajian ilmu tasawuf. Ada orang-orang tertentu yang dapat menembus alam tersebut, yang dapat melihat, yakni kasab. Maka kita sebagai umat Islam, sebagai orang yang beriman, hendaklah yakin bahwa siksa kubur itu ada. Kenapa Rasul mengajarkan kepada kita doa sehabis sholat kita memohon kepada Allah berlindung dari azab kubur, berlindung dari siksa kubur? Berarti siksa kubur itu percaya atau tidak? Percaya tak? Percaya. Kalau tidak percaya, mati dulu. Itu kita harus yakin. Makanya kalau kita ingin selamat dari siksa kubur, apa kata Abu Lais As-Samarqandi? Hendaklah kita lakukan 4 hal dan hendaklah kita tinggalkan 4 hal. Yang pertama, hendaklah kita sholat. Jangan tinggalkan solat kita, karena solat adalah kewajiban kita sebagai umat Islam. Kalau orang di luar Islam, mereka tidak melaksanakan solat karena mereka bukan orang Islam. Tapi kalau kita sudah masuk agama Islam, berarti kita mempunyai kewajiban solat. Karena rukun Islam itu 2 kalimat syahadat. Kemarin saya mengislamkan orang dari Medan. Mereka, apakah kau ini, kata saya, apakah tujuan kau ini Islam ini karena bedino? Ya, nak kawin masuk Islam. Kata tidak. Alhamdulillah kalau tidak. Islam itu
mengucapkan dua kalimat syahadat, bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu utusan Allah, itu sudah Islam. Tapi bukan itu saja. Islam itu lalu yang kedua salat, laksanakan salat. Lalu yang ketiga zakat, lalu yang keempat puasa, lalu yang kelima haji bagi mereka yang mampu. Jadi kalau bukan orang Islam tidak diwajibkan sholat. Makanya dalam ilmu fikih syarat orang yang melakukan sholat itu hendaklah pertama al-islamu wal bulughu, kemudian wal aqlu. Yang pertama Islam, kemudian yang kedua balik, kemudian yang ketiga berakal. Orang Islam dia diwajibkan sholat. Orang yang sudah balik dia diwajibkan sholat. Orang kecil, budak kecil itu tidak diwajibkan untuk melakukan sholat. Namun perintah Rasul hendaklah mereka muru auladakum, perintahkan anak-anak itu melakukan sholat apabila dia berumur 7 tahun dan apabila umurnya 10 tahun pukul anak tersebut untuk melakukan sholat. Biar maksudnya biar terbiasa. Dia pergi ke masjid, dia pergi ke musola, biar terbiasa. Kecil sholat, remaja sholat, dewasa sholat, tua sholat, kemudian akhirnya disolatkan. Berubah. Maka kalau kita sudah tua, bagaimana akhirnya? وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ. Surah Yasin ayat 68. Sering kita baca surah Yasin. وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ. Betul tak? Wa man nu'ammirhu, dan barang siapa yang kami panjangkan umurnya maka kami akan kembalikan kejadiannya. Kita dipanjangkan oleh umurnya. Ini Ustaz masuk Ustaz, tidak apa-apa Ustaz. Santai Ustaz, masuk Ustaz, tidak apa-apa. Ya, santai masuk Ustaz. Jadi iklan dulu kan, istirahat dulu. Oh ini yang bukan. Wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi afala ya'qilun, dan barang siapa yang kami panjangkan umurnya maka kami kembalikan kejadiannya. Artinya apa? Dulu kita sewaktu lahir tidak mempunyai gigi, betul? Sewaktu bayi kita tidak punya gigi. Kalau setelah tua habis giginya seperti bayi, dikembalikan lagi. Nah, ini dikembalikan ke asal. Dulu kita lemah, tidak punya tenaga. Setelah tua kita pun sama. Dulu penjingoan kita tidak dapat melihat rabun, tidak dapat melihat yang jauh. Setelah tua dikembalikan oleh Allah penglihatan kita. Pendengaran kita dulu tidak dapat mendengar yang jauh. Setelah tua sama budek. Ya. Dengkak. Wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi afala ya'qilun. Ini kata Allah, dan barang siapa yang kami panjangkan umurnya akan kami kembalikan kepadanya kejadian yang semula. Hati-hati makanya. Kita baca surah Yasin biar kita mendapatkan pahala, dan almarhumah pun mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena kata Rasul, inna likulli syai'in qalban, sesungguhnya segala sesuatu itu mempunyai hati, dan hatinya Al-Quran itu adalah surah Yasin. Kalau sudah kita baca surah Yasin, kalau kita sudah pahami surah Yasin, maka yang lain kan mudah. Coba kalau kita senang
atau kita ingin disenangi oleh orang lain atau cewek saja, kalau sudah diambil hatinya, apapun dikasihkan. Betul? Nah ini, kalau hati seseorang itu sudah senang dengan kita, apa pasti diberikannya apa. Surah Yasin dibacakan untuk orang yang hajatan, baik perkawinan, baik khitanan, baik kematian, semuanya baik surah Yasin dibacakan. Karena surah Yasin itu hatinya Al-Quran. Dan setiap huruf dari surah Yasin itu akan Allah turunkan 10 malaikat. Apabila orang yang hendak meninggal tersebut dibacakan surah Yasin, ingin diringankan sakaratul maut, dibacakan surah Yasin. Makanya kalau ada orang yang hendak meninggal itu, kebiasaan kita dibacakan surah Yasin. Karena apabila dibacakan surah Yasin, setiap huruf surah Yasin itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala 10 malaikat. Kemudian duduk berbaris memandang orang yang hendak sakaratul maut, menunggu sakaratul maut, malaikat Israil datang. Nah, ini. Mereka memintakan ampun, memintakan maghfirah kepada orang yang hendak sakaratul maut. Maka Allah akan rahmati, Allah akan ampuni. Maka malaikat tersebut menyaksikan ketika ia sedang sakaratul maut, kemudian dia dimandikan dan kemudian mengantarkannya para malaikat tadi. Ini keutamaan surah Yasin. Karena sungguh luar biasa pahalanya. Kita membaca satu surah Yasin 1 kali khatam itu sama dengan 10 khatam Quran. Coba bayangkan. 1 kali kita baca surah Yasin itu sama pahalanya seperti kita membaca 10 khatam Al-Quran. Sungguh luar biasa. Jadi ini. Di mana surah Yasin ini sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, dibaca oleh Allah sekitar 2000 bi alfi amin, dibaca oleh Allah selama 2000 tahun. Allah membaca innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala membaca surah Yasin dan surah Toha sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, dibaca oleh Allah. Maka didengar oleh malaikat, tuba li ummati Muhammadin, beruntung bagi mereka umat Muhammad yang telah diturunkan 2 surah ini, surah Yasin dan surah Toha. Maka beruntung bagi mereka orang-orang yang menghafalkannya, beruntung bagi mereka orang-orang yang menerangkannya. Maka inilah beruntung kita dibacakan surah Yasin. Maka harapan sahibul musibah, mengumpulkan saudara-saudara, mengumpulkan bapak-bapak agar mendapatkan maghfirah, agar mendapatkan syafaat dari mukjizat karamah surah Yasin dan amalan bacaan-bacaan yang lainnya. Karena apabila orang yang meninggal itu disiksa, akan diringankan siksanya. Tapi apabila dia mendapatkan nikmat, ditambah oleh Allah nikmatnya tersebut. Karena kubur itu adalah taman-taman surganya Allah, ya. Maka juga dijadikan jurang-jurang nerakanya Allah. Hati-hati kalau kita sudah masuk kubur. Karena kita tidak tahu kapan. Kita tidak tahu kapan kita akan meninggal. Tapi yang penting kita persiapkan diri kita. Persiapkan yakni dengan amal soleh. Orang yang meninggal itu kan sebetulnya ingin hidup, Pak. Ingin hidup kembali. Ingin hidup kembali sesaat saja. Yakni ngapo? Ingin bersedekah. Ingin sedekah sesaat baik. Ingin beramal soleh sebentar saja. Ini orang yang meninggal tadi ingin hidup, berbuat baik, beramal soleh. Makanya kita sewaktu hidup inilah beramal soleh. Kalau sudah meninggal, idza mata ibnu Adam inqata amalu illa min salat.
Apabila anak Adam itu mati, maka terputuslah segala amalnya kecuali 3 perkara. Shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lahu. Yakni sedekah jariyah, kemudian ilmu yang bermanfaat dan anak yang soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Ini saja Bapak dan Ibu, mudah-mudahan ahli musibah keluarga besar dari Bapak Haji Husni dan Bapak Reza diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan digantikan oleh Allah ganti yang lebih baik ya. Karena itu ada ajaran Rasul, apabila ada yang meninggal atau keluarga kita yang meninggal, kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa khuluf li khairum minni. Ya Allah, berilah pahala atas musibahku ini dan berikan ganti yang lebih baik. Saja mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الاولين والاخرين وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن سيدنا رسول الله حمد الشاكرين حمد الناعم حمد الواهب والكافر ومجيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الاهوال والافات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا يا صلاة جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم تقبل واشهد ان لا اله الا انت المرحومة سنتينا في ساري بنتي شمسدين يا حي يا قيوم برحمتك استغيث يا الله ya Allah, sampaikanlah pahala bacaan Quran kami ya Allah, sampaikanlah pahala bacaan tahlil kami ya Allah, sampaikanlah pahala bacaan yasin kami ya Allah, sampaikanlah pahala bacaan salawat kami, tasbih hamid tahlil kami ya Allah kepada ruh almarhumah Santi Nabi Sari binti Samsudin. Allahumma ighfir lana warhamha wa'afiha wa'fu anha. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنها اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنها Ya Allah, ampunilah dosa-dosanya ya Allah. Ya Allah, maafkanlah ia ya Allah. Rahmatilah ia ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kuburnya sebagai taman-taman surgamu ya Allah. Dan janganlah engkau jadikan kuburnya sebagai tulang dari tulang nerakamu ya Allah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fanhum. Allahumma ighfir lahunna warhamhunna wa'afihinna wa'fanhum. Allahumma ij'al kuburahum wa kuburahunna rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al kuburahum wa kuburahunna hufratan min hufarin niran. Ya Allah, turunkanlah rahmatmu kepada kami ya Allah. Turunkanlah rahmatmu kepada ahli kubur, terutama saudari kita almarhumah Santi Nabi Sari binti Samsudin. Irfa' lahumud darajat, angkat derajatnya ya Allah. Wa da'at lahumul hasanat, lipat gandakan kebaikan-kebaikan ya Allah. Wa kafir an'amus sayyiat, hapuskan kesalahan-kesalahan ya Allah. Wa adkhilhumul jannata mal abai wal ummahat, masukkanlah ia ke surga bersama ibu bapa ya Allah. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma a'fi ummata sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Ya Allah, berilah kesabaran kepada keluarganya yang telah ditinggalkan ya Allah. Ya Allah, berilah kesabaran kepada keluarganya yang telah ditinggalkan ya Allah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, janganlah engkau hukum kami jika kami lupa dan melakukan kesalahan ya Allah. Ya Allah, janganlah engkau bebankan kepada kami ya Allah dengan beban yang berat sebagaimana engkau bebankan kepada orang-orang
Ya Allah, janganlah Engkau pikulkan kepada kami yang kami tidak sanggup untuk memikulnya, ya Allah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. اللهم يسر لنا في انتظام جميع أمور الدنيا بأهوتنا وحسن مرادنا بالخير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير الخلق محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا الله، آمين يا رحمن، آمين يا رحيم، آمين يا مجيب السائلين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء والشقاء وسوء القضاء وسماعة العلى وموت الفجاء من السامع والبرس والورس والبدن والفرج والأقصى برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بحق الفاتحة وسوء الفاتحة بكرامات الفاتحة يا فرج الهم كاشف الغم يا من عبادي يغفر يا حي يا دافع البلاء يا الله يا دافع البلاء يا رحمن يا دافع البلاء يا رحيم. ارفعنا من كل بلاء والوباء والضرر والفتنة ما ظهر منها وما بطن ومن بلدنا هذا اندونيسيا خاصة المسلمين عما انك على كل شيء قدير. دعوانا فيها سبحان الله وتحية فيها سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Terima kasih kepada Ustaz Sanwar. السلام عليكم ورحمة الله